Pemirsa, di laga lainnya, Tottenham Hotspur belum bisa keluar dari zona degradasi usai hanya meraih hasil imbang saat menjamu Brighton. Sementara Newcastle menelan kekalahan di kandang sendiri saat menghadapi Bournemouth. Duel yang bisa menjadi penentu gelar juara bakal tersaji. Manchester City menjamu Arsenal. Siapakah yang bakal lebih dekat ke gelar juara Liga Inggris musim ini? Dari Liga Italia Serie A, Inter Milan diambang juara usai pesaing terdekat Napoli terjungkal di kandang sendiri saat menjamu Lazio. Di laga lain, AS Roma gagal menyalip Como usai harus berbagi poin dengan tamunya Atalanta. Beralih ke Liga Jerman Bundesliga, Borussia Dortmund gagal memangkas jarak dari pemuncak klasemen Bayern Munchen usai tumbang atas Hoffenheim. Sementara Leipzig berhasil mencuri kemenangan atas Frankfurt. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengumumkan penutupan Selat Hormuz sejak hari Sabtu malam. Kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa usai jeda. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengumumkan penutupan Selat Hormuz sejak Sabtu. Iran menegaskan tetap menguasai Selat Hormuz meski Amerika Serikat menerapkan blokade maritim. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, melontarkan ancaman keras kepada Amerika Serikat dan Israel di tengah dua kapal niaga terkena tembakan di Selat Hormuz saat Iran perketat kendali militer. Sebelumnya Iran sempat membuka kembali. Pada Sabtu waktu setempat, pemerintah India memanggil Duta Besar Iran setelah insiden penembakan. Hanya beberapa jam dibuka, Iran kembali menutup perairan Selat Hormuz. Iran merasa dipermainkan Amerika Serikat yang tetap memblokade Selat Hormuz. Dunia khawatir negosiasi kedua antara Amerika Serikat dengan Iran semakin alot. Perdamaian kedua negara semakin jauh. Mendekati musim haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat pemeriksaan di gerbang masuk menuju kota suci. Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat saat Iran mengetatkan pengendalian wilayah tersebut. Hormuz jadi salah satu poin krusial yang akan dibahas pada perundingan tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran. Jika tak bisa ada ruang negosiasi, maka perundingan AS Iran terancam gagal lagi. Warga kota Tire di Lebanon Selatan mulai kembali ke rumah mereka setelah gencatan senjata dengan Israel. Mendekati musim haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat pemeriksaan di gerbang masuk menuju. Menjelang keberangkatan jemaah haji, sejumlah persiapan terus dilakukan, seperti persiapan suplai makanan bagi jemaah haji dan persiapan di asrama haji yang merupakan tempat transit para jemaah sebelum bertolak ke Tanah Suci. Menteri Transmigrasi menghadiri prosesi wisuda mahasiswa di Institut Teknologi 10 November. Kabar utama masih akan kembali. Sesosok mayat pria ditemukan mengering dan nyaris menjadi kerangka di dalam rumah di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Polisi Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora atau Nuske, meninggal dunia usai ditikam oleh orang tak dikenal di seorang anggota DPRD Maluku Tenggara yang merupakan Ketua DPC Partai Golkar Maluku Tenggara, Maluku, ditikam oleh orang tak dikenal hingga tewas saat tiba di bandara pada Minggu siang tadi. Kepolisian Polres Maluku Tenggara berhasil menangkap kedua orang terduga pelaku utama penikaman. Golkar menegaskan akan mengawal proses hukum terkait kasus pembunuhan Ketua DPC Golkar Maluku Tenggara. Golkar juga mengimbau seluruh kader untuk menahan diri dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam waktu kurang dari 10 jam, pelaku yang merupakan anak tiri korban ditangkap dalam pelariannya. Barreskrim Polri membongkar importasi ilegal dugaan tindak pidana penyelundupan handphone. Sesaat lagi kabar hari ini masih akan kembali. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menegaskan Angkatan Laut negaranya siap melancarkan kekalahan pahit baru bagi Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Hari Angkatan Darat Iran pada 18 April. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kabar hari ini. Sesaat lagi program Breaking News TV One akan hadir untuk Anda bersama dengan Laura Luis. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.